Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang arus listrik. Next. Untuk anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Andining Dewi Skarlamit dengan NIM 4048, Nurul Hida Jariatin dengan NIM 4052, Rizka Widya Putri 4058, Wardah Nabila Hanum 4061, dan saya sendiri Vivi Liliana Sari dengan NIM 4062, Alvina Salsabila 4069, Ardela Beatrice 4071, dan yang terakhir Rizky Diana Sari 4081. Untuk materi yang akan kami bahas, yang pertama ada pengertian arus listrik, yang kedua ada sifat dan jenis arus listrik, yang ketiga arah arus listrik, yang keempat hambatan pada arus listrik, dan yang kelima ada kuat arus listrik. Untuk materi pertama akan dijelaskan pada yang bertugas, dipersilahkan. Untuk yang pertama yaitu mengenai pengertian arus listrik. Arus listrik merupakan suatu muatan yang mengalir atau dapat berpindah tempat, di mana aliran yang terjadi diakibatkan karena jumlah muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik lain dalam suatu rangkaian tiap satuan waktu. Nah, arus listrik juga terjadi akibat adanya beda potensial atau tegangan pada media penghantar antara dua titik. Arus listrik ini mengalir pada penghantar dapat berupa arus searah atau DC dan dapat berupa arus bolak-balik. Nah, arus listrik mengalir dari potensial tinggi menuju potensial rendah atau dari muatan positif menuju muatan negatif. Dengan dirumuskan yaitu I sama dengan Q per T, di mana I merupakan arus listrik dengan satuan ampere, dan Q merupakan muatan listrik dengan satuan kolom, T merupakan waktu dengan satuan sekon. Yang kemudian yaitu hukum Ohm. Hukum Ohm berbunyi kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar berbanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar itu dengan syarat suhunya konstan atau tetap. Sehingga hukum Ohm merupakan suatu pernyataan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar selalu berbanding lurus dengan beda potensial yang diterapkan kepadanya. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu V sama dengan I kali R, di mana V adalah beda potensial atau tegangan dengan satuan volt, kemudian I yaitu kuat arus dengan satuan ampere, dan R adalah hambatan listrik dengan satuan ohm. Next. Yang selanjutnya adalah sifat dan jenis arus listrik. Arus listrik yang mengalir di dalam suatu bahan listrik dapat melakukan atau menimbulkan suatu usaha atau energi, yaitu yang pertama, menimbulkan energi panas, menimbulkan energi magnet, menimbulkan energi cahaya, dan menimbulkan reaksi kimia. Energi listrik mudah diubah menjadi energi lain. Listrik yang mengalir dalam konduktor dapat menimbulkan panas maupun medan magnet. Dapat kita ketahui pada motor listrik, putaran pada kumparan disebabkan oleh torsi. Adapun torsi atau momen gaya tersebut ditimbulkan oleh gaya magnetik sebagai akibat interaksi gerakan muatan dengan medan magnet. Dengan adanya momen gaya tersebut, maka dapat memungkinkan motor listrik berputar yang kemudian dapat diaplikasikan pada kipas angin, motor listrik, dan peralatan mekanis lainnya. Ada dua jenis arus listrik, yang pertama yaitu arus searah atau direct current, kemudian yang kedua ada arus bolak-balik atau alternating current. Arus searah merupakan arus listrik yang dihasilkan oleh baterai kering atau baterai akumulator.
Arus searah jarang digunakan di industri sebagai sumber energi utama, tetapi lebih banyak digunakan untuk mencantumkan sistem kontrol industrial. Arus bolak-balik selalu berbalik arah pada setiap interval tertentu. Yang kemudian arus bolak-balik atau alternating current, yang merupakan jenis arus yang banyak digunakan untuk mengoperasikan peralatan listrik, baik untuk keperluan rumah tangga maupun untuk keperluan komersial dan industri. Arus yang mengalir di dalam rangkaian listrik diukur dalam satuan ampere, atau bisa disingkat A. Arus sebesar 1 ampere adalah jumlah arus yang dibutuhkan untuk mengalirkan arus listrik melalui resistansi sebesar 1 ohm pada tekanan listrik sebesar 1 volt. Arus listrik dapat diukur dengan menggunakan alat ukur listrik yang disebut amperemeter. Dalam prakteknya, untuk mengukur arus listrik dalam skala kecil, lazimnya menggunakan ukuran miliampere, di mana 1 miliampere sama dengan 0,001 ampere. Sebaliknya, untuk mengukur arus dalam skala besar digunakan ukuran kiloampere, di mana 1 kiloampere sama dengan 1000 ampere. Arus listrik yang dikonsumsi oleh peralatan listrik dapat digunakan sebagai acuan untuk menyatakan kelayakan operasi suatu peralatan listrik. Yang selanjutnya, ada arah arus listrik. Arus listrik memiliki dua jenis arah, yaitu yang pertama arus listrik DC dan yang kedua arus listrik AC. Arus listrik DC adalah arus listrik DC atau biasa disebut dengan arus searah adalah arus listrik yang dimana elektronnya mengalir dari satu titik yang energi potensialnya lebih tinggi, potensialnya lebih rendah. Arus listrik DC mengalir satu arah. Pada arus listrik DC, arus listriknya tidak bisa berjalan atau mengalir pada jarak yang relatif jauh. Hal ini dikarenakan jika arus listrik mengalir terlalu jauh, maka arus listrik akan melemah dan kehilangan energi. Contoh dari arus listrik DC antara lain yang biasa digunakan pada laptop, komputer, dan juga handphone. Yang kedua, arus listrik AC. Arus listrik AC yang biasa disebut dengan arus listrik bolak-balik adalah arus dan tegangan listrik yang besarannya berubah terhadap waktu dan mengalir dalam dua arah. Arah arus listrik AC tidak bergerak dari kutub positif menuju kutub negatif, melainkan arusnya berjalan bolak-balik. Sumber arus listrik AC memiliki prinsip kerja yang menyatakan bahwa terjadi perputaran kumparan dengan kecepatan sudut tertentu yang berada dalam medan magnetik. Contoh dari arus listrik AC antara lain setrika, TV, kipas angin, dan lampu. Kemudian yaitu ada hambatan pada arus listrik. Hambatan listrik adalah suatu penghambat yang dapat mengakibatkan arus listrik berkurang. Hambatan listrik sendiri berasal dari beberapa hal, yaitu komponen listrik yang khusus dibuat untuk menghasilkan hambatan listrik tersebut, yang dinamakan sebagai penghambat atau resistor. Hambatan yang dipengaruhi oleh susunan rangkaian berasal dari penghantar itu sendiri atau hambatan alami. Resistor merupakan komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat arus listrik. Berdasarkan karakter nilainya, secara umum resistor dibedakan menjadi dua tipe, yaitu resistor nilai tetap dan resistor nilai tidak tetap. Setiap penghantar mempunyai hambatannya bervariasi dalam mengalirkan arus listrik. Tubuh manusia sendiri merupakan salah satu penghantar listrik yang baik, sekalipun tubuh manusia memiliki hambatan listrik. Kemudian listrik dapat mengalir pada suatu penghantar akan mengalami hambatan yang berfungsi sebagai penghambat sekaligus mengatur nilai besaran arus listrik yang mengalir, yang sering juga disebut dengan resistansi.
Penghantar listrik merupakan salah satu komponen penting dalam distribusi daya listrik. Kemampuan penghantar listrik dalam menghantarkan daya listrik sangat dipengaruhi oleh kualitas konduktor dan resistansi, juga dapat mempengaruhi konduktor dan resistansinya. Dengan mengetahui maka diharapkan akan membantu dalam proses pemilihan penghantar sesuai dengan area kerja penghantar listrik. Salah satu faktor luar atau eksternal yang dapat berpengaruh terhadap hambatan penghantar adalah suhu dan temperatur. Semakin tinggi temperatur suatu penghantar, maka semakin tinggi pula getaran elektron-elektron bebas. Tinggi pula getaran elektron-elektron bebas dalam penghantar tersebut. Getaran elektron bebas inilah yang akan menghambat jalannya listrik dalam penghantar tersebut. Adapun hambatan jenis penghantar atau rho akan berubah seiring dengan perubahan temperatur. Semakin tinggi temperatur penghantar, hambatan jenisnya akan semakin tinggi dan sebaliknya. Perubahan hambatan jenis ini selanjutnya akan diikuti oleh perubahan hambatan total atau R penghantar itu sendiri. Adapun rumus dari hambatan listrik yaitu R sama dengan V per I. R yaitu hambatan listrik dengan satuan ohm dan V merupakan beda potensial dengan satuan volt dan I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere. Yang selanjutnya adalah kuat arus listrik. Kuat arus listrik merupakan suatu kecepatan aliran muatan listrik. Maksudnya, dengan kuat arus listrik, jumlah muatan listrik yang lewat penampang suatu penghantar setiap satuan waktu. Apabila jumlah muatan Q lewat penampang dalam waktu T, maka kuat arus secara matematis dapat dirumuskan yaitu I sama dengan Q per T, di mana I sama dengan kuat arus dengan satuan ampere, Q muatan listrik yang mengalir dalam satuan kolom, dan T waktu dalam satuan sekon. Sedangkan rumus hubungan untuk arus listrik dan beda potensial yaitu I sama dengan V per R, di mana I adalah dan R adalah hambatan. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu terdapat contoh soal dan pembahasannya. Yang pertama, arus listrik 4 ampere mengalir melalui sebuah kawat penghantar. Di kedua ujungnya adalah 16 volt. Tentukan hambatan pada kawat tersebut. Jadi diketahui I-nya yaitu 4 ampere. Untuk tegangannya yaitu 16 volt. Jadi yang ditanyakan adalah R. Nah, rumus R ini didapat dari I sama dengan V per R. Sehingga R sama dengan V dibanding I, yaitu 16 dibanding dengan 4, sama dengan 4 ohm. Jadi besar hambatan pada kawat tersebut adalah 4 ohm. Next. Yang kedua yaitu jika diketahui kuat arus sebuah sumber arus listrik adalah 5 ampere. Hitunglah muatan yang mengalir selama 1 menit. Jadi diketahui I-nya yaitu 5 ampere. Untuk waktu sama dengan 1 menit diubah ke detik sehingga 60 detik. Ditanyakan yaitu Hi. Hi didapat dari rumus I sama dengan Hi per T. Jadi Hi-nya itu I dikali dengan T. Sehingga didapatkan 5 ampere dikali dengan 60 sekon. Sehingga hasilnya yaitu 300 coulomb. Jadi banyaknya muatan yang mengalir adalah 300 coulomb. Next. Yang ketiga yaitu pengaturan power supply untuk dapat menghasilkan output tegangan sebesar 8 volt. Kemudian nilai potensiometer diatur ke 4 ohm. Jadi berapakah nilai arus listrik? Diketahui tegangannya yaitu 8 volt. Kemudian R-nya sama dengan 4 ohm. Ditanyakan arus listriknya. Untuk arus listrik rumusnya yaitu I sama dengan V per R. Sehingga 8 per 4 sama dengan 2 ampere. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk soal nomor 4,
Di dalam suatu penghantar dialiri muatan listrik sebesar 360 kolom dalam waktu 1 menit. Berapa besar arus listrik yang mengalir dalam penghantar tersebut? Jadi diketahui Q-nya itu 360 kolom. T-nya 1 menit 60 detik. Yang ditanyakan adalah arus listrik dan bisa dijawab I sama dengan Q per T sama dengan 360 per 60 sama dengan 6 ampere. Next. Untuk soal nomor 5, kuat arus 2 ampere mengalir melalui penghantar yang ujung-ujungnya berbeda potensial 240 volt. Maka berapakah besar muatan tiap menit yang mengalir melalui penghantar? Diketahui arusnya itu 2 ampere, kemudian V-nya itu 240 volt. Yang ditanyakan adalah Q, kemudian dijawab Q sama dengan I kali T diperoleh dari I sama dengan Q per T, sama dengan 2 ampere kali 60 sekon, sama dengan 120 kolom. Next. Untuk soal nomor 6, jika suatu hambatan X dihubungkan pada sebuah sumber tegangan sebesar 15 volt, maka arus yang terbaca oleh ampermeter adalah 5 ampere. Sedangkan jika suatu hambatan Y dihubungkan pada sumber tegangan sebesar 20 volt, maka arus yang terbaca adalah 2 ampere. Tentukan besar perbandingan hambatan X banding Y. Jadi diketahui untuk hambatan X, Px sama dengan 15 volt, Ix-nya itu 3 ampere. Kemudian untuk hambatan Y, Y-nya 20 volt dan Y-nya 2 ampere. Yang ditanyakan adalah perbandingan hambatan X dan Y. Untuk mencari besar hambatan X, digunakan rumus Rx sama dengan Vx per Ix. Yang ditemukan hasil 5 ohm. Untuk mencari besar hambatan Y, digunakan rumus Ry sama dengan Vy per Y dengan Ry 20 volt per 2 ampere dihasilkan 10 ohm. Jadi besar perbandingan hambatan X dibanding hambatan Y adalah Rx banding Ry sama dengan 5 banding 10 sama dengan 1 banding 2. Jadi besar perbandingan hambatannya adalah 1 banding 2. Baik, terima kasih. Itulah presentasi materi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di room chat atau langsung. Kami akan membacakan atau menjawab 3 pertanyaan terlebih dahulu.
izin menjawab pertanyaan dari Vanessa Apriliani. Jadi yang ditanyakan perbedaan dari DC dan AC. Jadi untuk arus listrik kan dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada listrik arus searah atau DC. Yang mana itu listriknya bergerak searah dari kutub positif ke negatif. Nah, kalau arusnya itu bergerak dari kutub positif ke negatif, maka itu elektronnya itu bergerak dari kutub negatif ke positif. Nah, biasanya tuh listrik DC biasanya dihasilkan oleh baterai. Nah, sedangkan kalau listrik arus bolak-balik atau AC, itu arah arusnya nggak bergerak dari kutub positif ke negatif, tapi arusnya itu bolak-balik. Terus arus listrik AC ini biasanya itu dihasilkan oleh generator AC. Begitu Mbak Vanessa, apakah bisa diterima? Iya, terima kasih Mbak Andi. Iya, sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Mahadita, apakah baterai yang memiliki arus DC tidak bisa diganti menjadi arus AC? Jadi bisa untuk mengubah arus DC menjadi AC dengan menggunakan perangkat yang disebut power inverter. Kemudian kalau untuk mengubah dari AC ke DC itu menggunakan perangkat yang disebut sebagai rectifier. Apakah bisa diterima? Izin menanggapi, kalau semuanya di line barang kecuali baterai, apakah bisa? Bisa diulangi? Kalau seumpamanya di line barang kecuali baterai, apa bisa dilakukan seperti itu? Untuk arus DC ini biasanya itu terdapat pada baterai dan aki. Seharusnya bisa. Soalnya aki itu biasanya juga menggunakan inverter untuk mengubah ke arus AC. Oke, Bagaimana, Mbak? terima kasih. Sama-sama. Untuk yang lain yang masih belum jelas bisa ditanyakan.
Apakah sudah jelas semuanya atau yang sudah tidak ada yang ditanyakan lagi? Jika tidak ada, saya perwakilan dari kelompok kami berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mau berpartisipasi dalam presentasi kelompok kami kelompok 1. Apabila kelompok 1 ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Iwan. Sudah selesai? Sudah, Bapak. Ya, saya lihat sudah aktif ya, sudah bagus untuk PowerPoint-nya. Dan tadi sudah tanya berapa orang? Ada 2 orang, Bapak. Oh iya, yang lain kok nggak tanya? Harusnya minimal 3 lah. Nanti nih yang tanya ini dapat nilai keaktifan ya, sehingga nanti yang nggak tanya ya nggak dapat nilai. Jadi 1 kali pertemuan siapa saja yang tanya ditulis di WA ya, ditulis di grup. Nah, nanti bisa menjadi daftar nilai keaktifan. Nah, mungkin minggu depan biasa lebih banyak yang tanya, dan ini saya tambahkan materi ya terkait arus listrik. Nah, apa sih arus listrik itu, atau yang kita sebut sebagai electric current? Sudah jelas ya suara saya? Jelas, Bapak. Ya, electric current atau arus bisa kita definisikan sebagai sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik yang lain dalam suatu rangkaian tiap satuan waktu. Nah, itu yang penting ya. Dan pada dasarnya muatan listrik dibawa oleh elektron dan proton. Nah, itu adalah prosesnya ya. Jadi proton itu apa? Yaitu arus listrik yang bermuatan positif, namun sebagian besar hanya bergerak dalam inti atom. Sementara elektron dengan bermuatan negatif bertugas untuk membawa muatan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan arus listrik juga dapat terjadi akibat adanya beda potensial atau tegangan pada media pengantar antara 2 titik. Jika pengantar memiliki tegangan yang besar, maka akan semakin besar juga nilai arus yang mengalir. Nah, untuk arah alirannya, arus listrik itu dibagi menjadi 2, yaitu searah dan bolak-balik. Kalau searah itu yang disebut sebagai direct current atau DC, yang mengalir dari potensial tinggi menuju titik potensial rendah. Sedangkan arus bolak-balik atau alternating current atau AC mengalir secara berubah-ubah mengikuti garis waktu. Nah, contohnya untuk DC ini bisa kita lihat di aki, baterai, dan masih banyak lagi ya. Dan untuk AC ini ya listrik yang kita gunakan sehari-hari. Dan untuk device atau alat ya, itu bisa DC dan AC itu banyak sekali yang kita gunakan, dan Anda harus bisa menjelaskan atau bisa memilah mana yang harus DC dan AC, sehingga nanti dalam penggunaannya tidak keliru ya. Nah, kalau keliru nanti bisa terjadi error atau konsep, bisa juga terjadi kebakaran dari komponennya. Nah, untuk arus dan tegangan berarti sudah diberikan ya. Rumus-rumusannya. Nah, ini ada video yang bisa menjadikan tambahan ya. Ini saya akan share.